tentang virus corona jenis baru yang bermula pada tanggal 31 Desember 2019 ketika WHO Control Office China melaporkan kasus pneumonia yang tidak diketahui etiologinya di kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Nah, epidemi ini terus berkembang hingga diketahui bahwa kluster penyebab epidemi ini adalah novel coronavirus. Dan terus berkembang hingga munculnya laporan-laporan kematian juga kasus-kasus baru di luar dari China. Dan pada tanggal 30 Januari 2020, WHO resmi menetapkannya sebagai Public Health Emergency of International Concern atau kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia. Dan kemudian, WHO juga resmi menetapkan penyakit yang disebabkan oleh coronavirus pada manusia ini dengan sebutan coronavirus disease atau COVID-19. Nah, virus corona atau coronavirus ini adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti SARS dan juga MERS. Dan kemudian, cara penularannya adalah melalui hidung, melalui tetesan pernapasan maksudnya seperti batuk dan juga dari bersin. Dan gejalanya itu mirip dengan SARS, namun tingkat kematian SARS itu lebih tinggi dibanding COVID-19, di mana tingkat kematian SARS adalah 9,6%, sedangkan tingkat kematian COVID-19 pada saat ini adalah masih di bawah 5%. Nah, walaupun begitu, COVID-19 ini memiliki penyebaran yang lebih cepat dan lebih luas ke beberapa negara dibandingkan SARS. Tunjukkan oleh situasi report WHO pada tanggal 5 Juli 2020, di dunia terdapat total kasus 11.125.245 kasus positif COVID-19 dan telah menyebabkan 528.204 orang meninggal. Dan di mana tingkat CFR-nya yaitu masih di 4,7%. Sedangkan di Indonesia sendiri, COVID-19 pun berkembang pesat, di mana ditunjuk oleh data Kemenkes di situasi perkembangan Indonesia. Pada tanggal 6 Juli 2020, terdapat total kasus 63.749 kasus positif di Indonesia dan telah menyebabkan 3.171 kasus meninggal, di mana tingkat CFR-nya yaitu 5%. Dan ini lebih tinggi dibanding tingkat kematian COVID-19 di dunia. Kemudian, ini menunjukkan juga bahwa tingkat COVID-19, perkembangan COVID-19 di Indonesia semakin cepat dan semakin tinggi. Nah, tentu hal ini berdampak pada tatanan kehidupan masyarakat di Indonesia, terutama bisa menimbulkan masalah gangguan psikologis, seperti berupa kecemasan yang berlebihan terhadap COVID-19. Dan hal ini juga semakin diperparah oleh tingkat pengetahuan masyarakat Indonesia yang masih rendah terhadap COVID-19. Nah, dapat didapatkan berdasarkan hasil survei dari Persatuan Dokter Spesialis Kejiwaan Indonesia, terdapat 69% dari 2.365 orang mengalami gangguan psikologis pada masa pandemi ini, yaitu berupa kecemasan, trauma psikologis, dan juga depresi. Nah, hal ini bukan hanya dialami oleh masyarakat di masa pandemi, tetapi juga pada pasien yang pasca terdiagnosa COVID-19. Bukan hanya mengalami dampak dari fisik oleh penyakitnya, tapi mereka juga harus menanggung dampak psikologis dan bisa berpotensi membahayakan kehidupannya dan bisa berakibat fatal. Padahal, stres emosional itu berpengaruh terhadap efek imunitas dan kerentanan seseorang terhadap infeksi. Nah, salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengatasi stres adalah yaitu terapi akupresur dan juga terapi musik. Nah, terapi musik adalah terapi yang menggunakan musik sebagai terapinya yang bermanfaat untuk secara fisik dan juga secara psikologis. Secara psikologis, terapi musik dapat menenangkan seseorang, membuat seseorang menjadi lebih rileks, dapat meningkatkan kekebalan tubuh juga, melepaskan rasa gembira dan juga sedih. Sedangkan itu, terapi akupresur juga bermanfaat sebagai pencegahan penyakit, sebagai penyembuhan penyakit, dan rehabilitasi, serta dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk mengkombinasikan dua buah terapi komplementer ini, yaitu terapi musik dan terapi akupresur dalam karya tulis ilmiah. Perkenalkan, saya Ristika Cahyani dan Ayu Anita mempersembahkan karya tulis ilmiah yang berjudul Terapi Baik, Bando Akupresur dan Musik sebagai Pencegahan dan Penata Laksanaan Pasca Pasien Terdiagnosis COVID-19. Rancangan terapi bando, akupresur, dan musik merupakan salah satu bentuk kemajuan teknologi yang belum pernah diterap kembangkan di Indonesia.
di mana nantinya alat ini dapat digunakan di berbagai tatanan ruang lingkup di kehidupan era teknologi yang canggih ini. Di mana dengan kemajuan teknologi, seluruh lapisan masyarakat nantinya dapat menggunakan alat ini untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di tengah pandemi COVID-19. Adapun manfaat dari terapi bando akupresur dan juga musik, yang pertama yaitu bagian terapi akupresur, di mana terapi akupresur sendiri memiliki fungsi yaitu untuk mengatasi rasa sakit dan juga nyeri, ketegangan, kelelahan, dan juga penyakit berdasarkan Iqbal pada tahun 2016. Sedangkan terapi musik berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dian Mutia dan Hatli Prihantanta pada tahun 2017 menyatakan bahwasanya terapi musik efektif untuk mengatasi kecemasan. Sehingga nantinya alat terapi baik bando akupresur dan musik ini dapat mengatasi permasalahan yang terjadi di masa pandemi COVID-19 dalam hal psikologi, sehingga nantinya dapat meningkatkan imunitas untuk mencegah penularan COVID-19 dan juga untuk memberikan penata laksanaan atau membantu proses penyembuhan pada penata laksanaan pasien terdiagnosis COVID-19. Alat ini nantinya dapat digunakan menggunakan buku pedoman yang telah disusun oleh penulis, di mana beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam buku pedoman. Yang pertama, sebelum menggunakan alat, maka pastikan alat tersebut, kemudian lingkungan dan juga pasien dalam kondisi yang siap digunakan. Yang kedua, posisikan klien atau pengguna dalam posisi senyaman mungkin. Yang ketiga, posisikan alat bando sesuai dengan buku petunjuk. Lalu yang keempat yaitu pilih musik sesuai dengan keinginan yang telah ditetapkan di buku panduan. Yang kelima yaitu atur volume musik. Akhirnya apabila semua sudah selesai, maka jangan lupa untuk menyimpan kembali alat yang digunakan dengan menekan tombol off, lalu menyimpannya dalam kondisi tertutup atau kondisi yang rapi. Adapun keunggulan dari alat terapi bando akupresur dan musik ini, yang pertama yaitu telah berdasarkan evidence base yang terpercaya. Yang kedua yaitu alat ini memiliki dua fungsi sekaligus, yaitu berupa terapi musik dan juga terapi akupresur. Yang ketiga yaitu nantinya alat ini jika digunakan atau dipasarkan maka dapat memberikan harga yang terjangkau untuk seluruh masyarakat karena menggunakan alat dan bahan yang sederhana. Dan yang keempat yaitu alat ini dapat digunakan kapanpun dan dimanapun, artinya dapat dibawa kemana-mana. Adapun penelitian ini dilakukan berdasarkan metode penulisan, di mana metode penulisan yang pertama yaitu penulis mengamati situasi yang terjadi selama pandemi COVID-19, kemudian penulis melakukan pengumpulan data dari berbagai jurnal literatur, baik itu internasional, situs website resmi ataupun Google Scholar. Kemudian penulis membaca, mengutip, dan menyimpulkan sehingga terbentuklah kerangka penulisan yang kemudian dianalisis sehingga terciptalah rancangan terapi bando akupresur dan musik yang dapat digunakan oleh seluruh masyarakat untuk mengatasi atau mencegah penularan COVID-19 dan penata laksanaan pada pasien terdiagnosis COVID-19. Terima kasih.